Masya Allah. Kita sekarang tidak tidur. Tidak tidur itu, tidur dan tidak tidur adalah adat, kebiasaan manusiawi. Bangun dan tidur kebiasaan manusiawi. Tapi tidak tidur kita untuk apa? Untuk mencari ilmu Allah, untuk melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, hadir di majelis ilmu, bersilaturahmi, mengagungkan Allah, mengingat Allah, memuji Allah, kan, berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, untuk muamalah ma'allah, bergaul dengan Allah dengan akhlak dan adab, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk mengagungkan makhluk-makhluk yang diagungkan oleh Allah, wabil khusus sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa niat dalam hati, harus selalu ingat terhadap niat karena Allah supaya menjadi sakral. Ketika niat itu hadir karena Allah, maka perkara adat pun akan menjadi ibadah, menjadi hal yang sakral. Catat oleh kita, selalu diniatkan. Hatta kita berdandan, tazayyun, berdandan baju yang bagus. Mau apa sih? Pakai baju yang bagus itu diniatkan untuk menghormati ilmu, menghormati amal soleh, menghormati orang-orang yang soleh, menghormati, kan, ahli majelis semuanya. Tuh, ini semua menjadi ibadah, Kita bikin fasilitas, sengaja karpetnya yang bagus, dihias, ruangannya dihias pakai bunga, pakai itu, pakai ini, lampu-lampu, sengaja yang bagus, tempatnya yang bagus, dibikin bagus untuk apa? Ini untuk menghargai ilmu Allah, menghargai amal soleh. Oh begitu maksudnya? Ya. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk bermegah-megahan, bikin tempat yang bagus. Itu kan, sound systemnya yang bagus, karpetnya bagus. Ini untuk fasilitas ilmu, fasilitas amal, untuk fasilitas orang-orang yang beramal, orang-orang soleh. Tidak untuk memuliakan ahli dunia, tidak untuk memuliakan orang-orang yang mencintai dunia, tidak, apalagi ahli maksiat, apalagi kekufuran, lah. Tidak. Walaupun kadang-kadang rumah kita diinjak oleh non-muslim, tapi kita kalau bikin rumah, kenapa rumah dibagus-bagus? Bukan untuk saya. Rumah dibagus-bagus justru untuk kalian. Rumah dibagus-bagus untuk menghormati ilmu, menghormati ulama, menghormati orang-orang soleh. Karena sering datang para ulama, orang-orang soleh, kita ingin menghormatinya, kita hadirkan di tempat yang nyaman, yang nikmat. Untuk siapa? Untuk beliau-beliau. Untuk orang-orang yang haji, sengaja bangkunya yang bagus untuk tempat ilmu, tempat Quran yang bagus. Untuk tempat kitab, tempat ilmu, segalanya yang bagus. Tidak, bangkunya tidak yang butut-butut, tidak. Tujuannya apa? Apakah ingin bermegah-megah? Dan di samping itu ada lagi yang niat yang bagus adalah
kita ingin menghinakan dunia. Dicatat tuh dalam hati. Kita ingin menghinakan dunia. Caranya apa? Dipakai semuanya. Belikan sama karpet yang bagus. Tuh, belikan. Ayo. Berapa duit? Walaupun sampai ratusan juta saya keluarkan. Saya tidak ingin menjadi hamba uang. Buat apa dia ditumpuk-tumpuk di bank? Buat apa? Pakai semuanya. Pakai rajaban. Habis berapa? Pokoknya tidak peduli habis berapa ratus juta. Jalankan. Kan? Dihinakan itu dunia sengaja. Ayo bangun pondok, bangun semuanya yang bagus. Ini untuk orang-orang yang soleh. Ini untuk orang-orang yang beribadah. Ini untuk sarana ilmu yang bagus demi menghormati ilmu, menghormati ulama, menghormati orang yang mencari ilmu, orang yang beribadah di sana. Saya tidak ingin dihinakan oleh dunia, tapi dunia harus hina di bawah telapak kaki saya. Pakai semua sampai habis, gitu kan. Mobilnya beli yang bagus. Buat apa? Buat ngaji kesana kemari. Jangan yang butut motornya. Nanti nggak keburu jadwal. Jadwal banyak kesana kemari, jadwal banyak. Tiap malam Kamis telat aja. Pak mogok di Parakan Muncang. Pak itu kenapa? Butut motornya. Yang bagus. HP beli yang bagus. Buat apa? Streaming. Jangan sampai yang lup-lup gitu kan. HP murah nanti hang terus. Jangan mau dihinakan oleh dunia, tapi dunia harus dihinakan oleh kita. Tujuan kita memakai ini semua tuh, kalau demi mengagungkan ilmu sehingga tidak merasa sayang dengan banyaknya yang kita korbankan daripada dunia, itu adalah menghinakan dunia. Kalau kita sengaja naruh uang di bank aja, sayang sekali kita keluarkan buat masjid, buat sarana ibadah. Hingga bikin pincuk juga sengaja telurnya sepotong-sepotong, ya kan? Ya. Kenapa? Sayang itu sekilo bagi 20 ayamnya, ya. Padahal duit punya, punya di bank banyak. Nah, buat apa mau dibawa mati? Enggak dibawa mati. Terus mau apa? Terus mau apa? Kita capek-capek cari duit. Capek-capek cari duit itu, kita diketawain sama dunia. Ini manusia capek-capek cari saya, kata dunia. Kadang ninggalin anaknya, ninggalin istrinya, sekolah sampai ke luar negeri untuk mencari saya, kata dunia. Tuh, saya tidak dapatkan, saya ditaruh di bank, tidak ada yang dimanfaatkan. Tuh. Ini orang yang mencintai dunia, yang memuliakan dunia, mau menjadi hamba dunia. Beda lagi dengan capeknya, dikira oleh dunia kita mau mengagungkan dia. Oh enggak loh, saya cari lo supaya lo jadi bujang saya, supaya lu jadi jembatan saya. Saya mau pakai lu, sini lo, gitu kan. Silahkan Anda orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bikin ya mobil yang terbaik, saya mau pakai. Silahkan bikin pesawat yang terbagus, saya mau pakai. Silakan bikin HP yang terbagus, saya mau pakai. Silakan bikin fasilitas komunikasi, transportasi, pokoknya yang bagus-bagus, bagian saya yang makainya. Saya nggak mau susah-susah ngerahkan pikiran seperti kalian sehingga tidak iman kepada Allah, tidak sholat, tidak itu, tidak ini. Saya ingin nyaman sholat, ingin nyaman ngaji, ingin kesana kemari, gitu kan. Kalau mencari ilmu itu tenang, nyaman. Tuh, lu bikinkan mobilnya ya, kan? Lu bikinkan HP-nya, gua yang bagian makainya. Sebetulnya siapa yang jadi raja? Lu apa gua ya? Sebetulnya siapa yang pinter? Lu apa gua? Dan pikir aja sama lu yang capek sampai botak lu, sampai botak.
menciptakan itu, menciptakan ini, silakan. Ya. Silakan. Habis umur lu tuh dipakai untuk memikirkan hal-hal seperti itu, tapi setelah lu bikin, gua yang akan mengambil manfaatnya, gua tinggal enaknya. Kata mereka, tapi kan lu, mereka bilang sama kita, tapi kan lu habis uang lu dikeruk sama saya. Enggak masalah, gua gak akan bawa uang kau mati. Enggak masalah, lu juga kalau numpuk-numpukin gak dimakan semua. Coba, gua ngasih nasi 1 bakul, makan sekarang semuanya. Mau dimakan semuanya enggak? Yang dimakan perut lu sama dengan perut gua. Kalau lu beli pakaian 1 lemari, tetap yang dipakainya 1. Betul kan? Lu beli tempat tidur, walaupun lebar-lebar tempat tidur, tetap aja yang ditiduri itu seukuran badan lu. Ya enggak? Senang sama dikasih senang, susah kalau giliran susah dikasih susah, senang dikasih senang, kalau dikasih sedih semuanya sama. Dikasih tidur sama, dikasih bangun sama oleh Allah, bisa ketawa, bisa menangis, begitulah kehidupan. Kadang sehat, kadang sakit, begitulah kehidupan. Hidup dan mati, begitulah kehidupan. Semua sama kok. Semua sama. Nanti lihat mana yang diperbudak oleh dunianya. Tuh. Kalau gua nggak mau jadi hamba dunia, gua ingin menjadi hamba yang menciptakan alam semesta. Ingin menjadi karyawan yang menciptakan alam semesta. Ingin dekat dengan yang menciptakan alam semesta. Ingin mendapat cintanya yang menciptakan alam semesta. Ingin mendapat ridhanya, kasih sayangnya yang menciptakan alam semesta. Lu mau cinta sama gua silahkan, ndak cinta sama gua juga silahkan. Yo, emang gua pikirin, nggak jadi stres sama gua. Lu mau muji silahkan, mau caci silahkan, ya kan? Nah, itu bukan hal yang penting bagi gua. Kalau lu benci sama gua, yang genok lu, yang nggak bisa tenang tidur lu, yang nggak enak makan lu. Gua anteng-anteng aja. Kenapa? Gua nggak mikirin loh. You understand? Gua nggak susah. Gua nggak akan jadi hamba lo. Ya, lu menjauh sama gua. Emang gua ingin dekat sama lo? Enggak. Gua ingin dekat sama Allah yang menciptakan gua. Gua nggak akan tenang kalau gua diciptakan tidak dekat dengan yang menciptakan. Kalau gua udah dekat dengan yang menciptakan, baru gua tenang. Hidup di dunia tenang, di kubur tenang, di akhirat di alam mana saja. Allah yang bikin, Allah yang ngatur. Apa yang gua takutkan kalau udah dekat sama yang menciptakannya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau gua mati, gua gak stres, gak takut mati. Ya. Bersama yang menciptakan gua terus. Ya, dunia ini bikinan Allah yang gua cintai. Ya, kalau gua masuk ke alam kubur ciptaan Allah. Apa yang ditakutkan kalau dekat dengan yang menciptakan? Di kubur nggak akan ketakutan, nggak akan kesusahan. Kenapa? Dekat dengan yang menciptakan alam kubur, dekat yang menciptakan alam akhirat, seperti yang menciptakan alam dunia itu juga. La ilaha illallah, Tuhan gua subhanallazi, maha suci dari segala sifat kekurangan. Ya, gua tidak akan bertuhan kepada zat yang ada cacat, yang ada kekurangan. Lah, tidak. Gua bertuhan kepada Tuhan yang subhana, yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Yalah Allah jalla jalaluhu wahdah. La ilaha illallah. Paham? Paham?
Jangan ingin diperbudak oleh dunia. Jangan memuliakan dunia. Pakai tuh dunia, kan? Pakai tuh dunia. Hinakan oleh hati kita dunia itu. Hinakan. Lu harus jadi bujang gua nggak mau jadi bujang lu, kan? Sedikit pun hati gua nggak nyantel sama lu, nggak nyantel sama lu dikit juga. Gua nggak ngaku-ngaku, tuh, nggak. Allah 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 Allah. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Lu milik Allah, gua milik Allah. Ya. Lu akan digunakan sama gua dipakai mengabdi kepada Allah. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tuh mencintai lu, kata kita sama dunia, mencintai lu tuh. Mencari-cari lu, stres, ingin ketemu lu, tuh, menghabiskan umurnya mencari ilmunya, kan? Cari-cari sampai punya gelar itu gelar ini, sama aja yang dimakan segitu-gitu juga, yang dipakai segitu-gitu juga, ujungnya mati. Ya, gitu. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi hamba Allah, orang-orang yang hari-harinya mengabdi kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, yang mengingat Allah, memuliakan Allah, yang hari-harinya beribadah kepada Allah, segala sesuatunya diniatkan li ajlillah, lillah, bukan cuma nawaitul wudu'a lillah, itu bukan, tapi nawaitul HS lillah, nawaitul dahar lillah, nawaitul nikah lillah, tuh. Atau semua nawaitul ngomong, nawaitul diem, semuanya lillah karena Allah. Nawaitul kerja lillah, tuh, dihadirkan dalam hati, selalu dihubungkan kepada Allah supaya semuanya hubungan kita dengan makhluk ini menjadi sakral semuanya. Allah 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 menjadi sakral semuanya. Ya, malam ini kita niat mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah. Setelah niat kita mengagungkan Allah, wabil khusus yang kita agungkan adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan ilmu, mengagungkan amal soleh, mengagungkan akhlakul karimah, mengagungkan kalimat thayyibah, kita agungkan semuanya. Malam ini malam 27 Rajab, di mana malam 27 Rajab adalah malam di mana dulu Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. 1 tahun lagi ke hijrah. Kalau 1 tahun lagi ke hijrah, berarti kalau kita ngitungkan dari tahun hijrah kan, ya 1000 berapa? 437 Hijriyah. Dari hijrah, kalau dari Isra jadi 1348 menurut sebagian riwayat. Nah, kita wajib iman kepada diisrakan dimi'rajkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita wajib iman kepada dimi'rajkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau tidak percaya kepada Isra, kufur. Kalau ragu terhadap Mi'raj, dosa yang amat besar. Tidak sampai murtad. Tapi kalau kepada Isra, murtad. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Maka wajib meyakini dan wajib mengagungkan
Mengagungkan apanya? Mengagungkan Isra'nya, mengagungkan yang diisrakannya, mengagungkan yang mengisrakannya. Mengagungkan Isra'nya, mengagungkan yang diisrakannya, mengagungkan yang mengisrakannya. Pertama-tama mengagungkan yang mengisrakannya. Siapa? Allah. Mengagungkan yang diisrakannya. Siapa? Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Mengagungkan Isra'nya. Kejadian Isra'nya diagungkan. Lalu mengagungkan fasilitas-fasilitas yang dipakai Isra dan Mi'raj. Waktu yang dipakai. Kapan itu waktunya? Di malam hari yang jelas, ya, lailan. Ya, malam hari itu kapan? Tidak ada riwayat yang sepakat bahwa malam itu malam 27 Rajab. Tidak ada riwayat yang sepakat. Ini ikhtilaf, kan? Tidak ada yang ijma, sehingga kita tidak wajib meyakini, mengimani, itu kan, bahwa Isra Mi'raj itu malam 27 Rajab atau di bulan Rajab, kan? Tapi yang jelas di malam hari, lailan. Ini mah wajib diimani. Kenapa? Nas Quran. Isra'nya wajib diimani. Kenapa? Nas Quran. Tapi malam 27-nya tidak wajib diimani. Bulan Rajabnya tidak wajib diimani. Maksudnya Isra di bulan Rajabnya yang tidak wajib diimani. Adapun, gitu kan, keagungan Rajabnya ini tidak diragukan. Keagungan Rajabnya tidak diragukan. Sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih tentang Rajab, minha arba'atun hurum. Nah, tapi nisbat diisrokan Nabi, dimi'rajkan Nabi di bulan Rajab itu tidak ada sepakat. Nisbat diisrokan, dimi'rajkan di malam 27, itu kan, itu juga tidak ada sepakat, apalagi sampai ijma. Ini ikhtilaf di antara ulama. Lalu ada pertanyaan, kenapa di sini sengaja mengadakan acara itu disebut pusaka, gitu kan? Disebut pusaka. Kenapa? Banyak yang bertanya-tanya. Alasannya kenapa sehingga disebut ini Rajaban pusaka? Maka jawabannya bahwa mengambil pendapat ulama yang lebih masyhur dan lebih kuat, kita taklid kepada pendapat ulama, hasil ijtihad ulama yang lebih kuat, itu bagian daripada hal yang dibolehkan di dalam agama, itu kan? Hal yang dibolehkan di dalam agama. Bahkan bagi orang awam, hal yang diharuskan mengambil salah satu pendapat. Tatkala kita mau mengamalkan di dalam urusan fikih, itu kan? Di mana di sana umumnya orang-orang yang muslim, umumnya hamba-hamba Allah dalam beribadah menentukan rukun-rukun ibadah, menentukan syarat-syarat ibadah, menentukan hukum-hukum dalam ibadah, baik halalnya, haramnya, wajibnya, sunnahnya, makruhnya, jaiznya. Bagi orang awam semuanya karena bukan mujtahid, maka bagi orang awam pasti akan bersandar kepada hasil ijtihadnya para ulama-ulama ahli ijtihad. Mau tidak mau harus begitu, jika tidak ngaco ibadah.
Ya. Kenapa ngoceh ibadah? Karena orang awam tidak bisa bersandar kepada Quran secara langsung, tidak bisa bersandar kepada hadis secara langsung. Bangun, bangun. Ya, minum kopi. Bagi-bagi sama yang bobo. Sok. Oh, itu bagikan kapangker tuh yang lain tuh. Kalau yang bangun jangan dikasih yang bangun. Ini yang udah nggak kuat, ini nggak mampu nih. Ini nggak mampu. Ente maafu, dimaaf oleh Allah. Ya. Tapi kalau ente bisa bangun lebih baik. Tapi ente kalau tidur pun juga dimaaf oleh Allah karena sudah tidak mampu. Dan jangankan anak kecil itu orang tua aja banyak yang hes gitu. Ayo tuh kasih tuh kasih. Ayo dengarkan ini. Ini karena ini masalah kadang-kadang bagi orang awam hal yang bisa mencelakakan kerukunan, ini bisa memutuskan silaturahim, ini bisa menjadikan permusuhan di antara umat Islam karena tidak paham. Ya, bagi umumnya manusia, umumnya umat Islam di dalam ibadah, dalam menentukan hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh, jaiz, ini tidak akan mungkin bisa kecuali merujuk kepada hasil ijtihad para ahli ijtihad daripada para ulama-ulama Allah. Mau tidak mau, maka taklid kepada para ahli ijtihad tuh di dalam menentukan hukum yang 5 dalam segala sendi kehidupan ini, hukumnya menjadi fardu wajib, tidak bisa ditawar lagi bagi orang yang awam, orang yang tidak mampu ijtihad dengan sendirinya. Tidak mungkin dia bisa langsung kepada Quran dan kepada hadis, tidak mungkin karena tidak punya ilmunya. Karena tidak dikasih kemampuan oleh Allah dalam hal itu. Lalu dalam beribadah harus merujuk kepada apa? Merujuknya kepada makna Quran, makna hadis yang sudah diputuskan oleh ulama-ulama ahli ijtihad. Lalu kita lihat mana hasil ijtihad yang ijma', maka kita tidak boleh ada pilihan dan tidak boleh keluar daripada ijma'. Tidak boleh ada pilihan kecuali kita mengikuti ijma' yang disepakati oleh semua para ahli ijtihad yang mutlak. Kalau saja ini diikhtilafkan, gitu kan? Ini diikhtilafkan di antara para mujtahid mutlak, ini ikhtilaf di antara para mujtahid mutlak, maka kita boleh memilih salah satunya, gitu kan? Seperti halnya dalam mazhab yang 4, silahkan kita mau mengikuti mazhab yang mana, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Yang 4 ini dalam menjatuhkan hukum yang 5 ini ada yang sepakat, ada yang ikhtilaf, berbeda dalam pendapatnya. Kalau yang sepakat semua artinya hanya satu titik. Maka umat ini boleh mengambil satu titik untuk dijadikan sandaran oleh kita. Paham? Hayati oleh kita. Lalu nanti pilih
mana yang terbaik bagi kita. Pilih dulu, apakah yang terbaik ini menurut kita mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Dilihat oleh kita dari berbagai sisi dilihatnya. Nah, kalau ternyata di lingkungan ini mayoritas mazhab Syafi'i, maka kalau kita mengambil pendapat mazhab yang lain dalam titik yang diikhtilafkan oleh beliau-beliau para mujtahid mutlak ini, ya, sahibul mazhabnya, maka itu ya, kalau kita melihat mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i contohnya, maka kita lebih baik mengambil kepada mazhab Syafi'i. Kalau mayoritasnya mazhab Maliki, maka kita lebih baik ngambil mazhab Maliki. Kalau mayoritasnya mazhab Hanafi, lebih baik kita ngambil mazhab Hanafi. Nah, untuk apa tujuannya? Menjaga kemaslahatan umum. Apa? Karena umumnya di sini mazhab Syafi'i. Nanti kalau kita tahu-tahu memakai mazhab Maliki, mazhab Hambali atau mazhab Hanafi, nanti ini akan ada kacau, akan ada krodit tatkala dihadapkan kepada umum. Tahu-tahu imam ini langsung Allahu Akbar jadi imam salat Jum'ah, Alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah tidak baca bismillah dulu. Ini kan yang lingkungannya mazhab Syafi'i, gitu kan? Lalu kita memakai mazhab yang lain, sama sekali tidak baca bismillah, maka dihakimi oleh yang umumnya mazhab Syafi'i tidak sah ini imam. Kalau tidak sah imam dalam sholat Jumaah kan tidak bisa munfarid, tidak bisa mufarakah. Sholat yang diwajibkan berjamaah dan syarat sahnya adalah harus berjamaah, maka mau tidak mau imam itu tidak digubris, bikin lagi imam baru. Imam baru bikin yang sama, kan? Tuh, ini tatkala nanti untuk kemaslahatan umum akan jadi kacau. Menjaga kemaslahatan umum itu lebih penting ketimbang menjaga kepentingan pribadi. Paham? Paham apa tidak? Nah, kalau kita mau untuk pribadi saja ya silakan. Untuk pribadi saya mengikuti mazhab yang lain, tapi kalau untuk kebersamaan kita lihat mana yang lebih maslahat untuk umum. Gitu. Suaminya ikut mazhab yang lain, istrinya mazhab Syafi'i. Lalu istrinya sudah wudu, pegang sama suaminya, ya bertengkar. Kata istrinya batal, kata suaminya enggak batal. Ya bagi Anda batal, tapi bagi saya batal, saya mau wudu lagi. Ya kan? Suaminya sengajain karena menurut dia enggak batal, itu kan, sengajain dipegang. Akhirnya jadi apa yang terjadi? Jadi putus nanti silaturahim, jadi kacau nanti tatanan hubungan dengan sesama, dengan keluarga, itu jadi kacau. Tuh. Maka lebih baik kita ngambil satu madhab yang umum di sana. Indonesia madhabnya Syafi'i, ambil madhab Syafi'i. Lalu dalam madhab Syafi'i pun juga ada masalah-masalah hukum yang disepakati oleh satu madhab itu, ada yang diikhtilafkan di dalam madhab itu, kan? Kita kalau kepada yang disepakati berarti satu titik gitu kan. Tapi kalau menyikapi ikhtilaf antara Imam Rafi'i, antara Imam Nawawi, sama-sama mazhab Syafi'i, ada ikhtilaf di sebagian ketentuan hukum antara
Imam Ibnu Hajar, antara Imam Romli, ada perbedaan di antara sebagian qadiyah hukum, itu kan, ketetapan hukum. Silahkan kita mengambil kepada salah satunya, tapi kita juga melihat mana yang terbaik untuk kemaslahatan umum, mana yang terbaik dan mana yang lebih apik, itu yang harus kita ambil, kan? Hayati oleh kita, tidak semuanya, tuh. Tidak boleh sembarang juga, tuh. Maka kalau ternyata menurut pendapat ulama yang lebih banyak dalam perbedaan itu adalah A, maka carilah yang lebih banyak pendapat ulama. Seperti halnya pendapat ulama yang lebih banyak tentang kapan dan tanggal berapa terjadi diisrokan dan dimi'rajkan dan bulan apa, yang lebih banyak adalah bulan Rajab dan malam 27 Rajab. Itu yang lebih banyak, itu yang lebih banyak. Khair, kalau begitu saya akan mengikuti kepada pendapat yang lebih banyak, dan itu adalah kebaikan, itu adalah yang lebih utama. Dan yang disebut dengan pusaka, ya ini disebut dengan pusaka. Yang disebut dengan pusaka itu artinya dipaskan kepada, kan, kepada waktu yang memang serasi dulu, perbandingan waktu dulu Nabi diisrokan. Kapan? Malam 27 Rajab. Tapi kan diikhtilafkan, Pak. Apakah saya mengambil kepada satu pendapat ulama bahkan yang lebih kuat? Apakah hal yang tidak boleh di dalam Islam? Justru keharusan. Kenapa? Kalian pun juga melakukan apa saja dalam amal baik. Sekarang saya mau lihat bagaimana sholat kalian. Lalu saya mau tanya kepada kalian, masalah Fatihah, masalah ini, masalah ini, masalah ini, kalian merujuk kepada yang mana? Pasti merujuk kepada salah satu pendapat ulama. Kalian juga memakainya. Betul enggak? Betul enggak? Kalau saya tanya kepada kalian, kenapa kalian yang baca Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan dalam Fatihahnya? Karena mengikuti Imam Syafi'i, baik. Kenapa kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim? Itu seperti di Arab Saudi itu dipelankan baca Bismillahnya. Karena mengikuti madhab Imam Hambali, baik. Kalau begitu kalian pun juga mengikuti hal yang diikhtilafkan, melakukan hal yang diikhtilafkan, mensyiarkan hal yang diikhtilafkan yang memang dipakai rujukan oleh kalian. Bukankah ini terjadi di muka bumi? Paham apa tidak? Paham? Kenapa kalian menjadi melarang kepada kami untuk kami, kan, melakukan mengagungkan amalia pengagungan kepada Isra Mi'raj di malam 27 Rajab? Kenapa lalu Anda gugat? Padahal ini bagian daripada yang sudah ditetapkan oleh sebagian ulama, dan ini yang lebih kuat. Bukankah yang kalian amalkan juga sama adalah, gitu kan, ada yang mengikuti kepada satu titik yang disepakati dan ada yang mengikuti kepada perkara yang diikhtilafkan, tapi kalian melakukannya. Tafadhol. Kami tidak akan menggugat Anda, Anda tidak memakai kunut subuh, kami tidak akan menggugat Anda, kan? Tapi Anda tidak boleh menggugat kami juga yang melakukan kunut subuh, karena Anda mengikuti kunut subuh, tidak mengikuti, Anda tidak mengamalkan kunut subuh mengikuti ikhtilaf, apa yang diikhtilafkan, seperti kami melakukan kunut subuh mengikuti yang diikhtilafkan. You understand? Anda tidak memakai, tidak mengucapkan niat, hanya di dalam hati saja, tidak usolli fardhu dhuhri, tidak pakai nawaitu semua godin dijaharkan, tidak pakai nawaitul wudu'a dijaharkan diucapkan, itu silahkan Anda mengikuti mazhab yang lain. Ini adalah perkara yang diikhtilafkan. Saya pun juga mengikuti Imam Syafi'i, ini perkara yang diikhtilafkan. Dan mengikuti kepada pendapat ulama walaupun yang diikhtilafkan merupakan keharusan bagi orang seperti kita. Dah kita mah apa tuh? Paham apa tidak? Kita mah apa tuh gitu? Kita adalah muqallidin, kita adalah orang yang taklid. Mau tidak mau kita harus mengikuti salah satu, silakan pilih. Nah, saya sekarang mau melakukan Rajaban
pengagungan kepada Isra Mi'raj disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan oleh sebagian ulama ahli ijtihad, yang ini diikhtilafkan, tapi menurut ulama pun juga ini adalah kaul yang lebih kuat. Andai kata saya memilih kaul yang dhaif, yang lemah pun juga Anda tidak bisa menggugatnya. Bagaimana dengan kalau kami melakukan kepada kaul yang lebih kuat? Tuh, kahartos itu Jang. Dan ini banyak yang bertanya-tanya ini, ya, pandang kesusahan, ya, pandang kesusahan. Gimana ini, ada yang SMS, ada yang menyalahkan itu apa? Menyalahkan kita berpendapat dan memegang kepada satu pendapat bahwa diisrokan dimirajkan itu malam 27 dan di bulan Rajab. Sesungguhnya menyalahkan itu adalah satu kesalahan besar. Yang menyalahkan ini justru satu kesalahan besar, dan ini menunjukkan kepada kekurangfahaman. Pada andai kata kalau ngambil kepada satu pendapat ulama itu adalah hal yang harus bagi kita. Kita bukan mujtahid kok, muqallid. Anda juga pasti melakukan hal yang sama, bukan saya saja dalam semua ibadah Anda. Kalau saya tanyakan keterangannya, pasti Anda kembali kepada imam Anda, ya kan? Kalau kepada yang diijma'kan berarti sama dengan kami, tapi kalau kepada yang diikhtilafkan, bukankah banyak sekali yang diikhtilafkan di muka bumi ini dalam fikih? Nah, tapi orang-orang kan melakukan sesuai dengan keinginannya kepada ketetapan siapa gitu, dia mengikutinya. Kan beda-beda di alam dunia ini. Tidak bisa kita anggap bahwa mereka adalah orang-orang yang salah tatkala mereka tidak kunut, seperti tatkala mereka kunut, seperti tatkala mereka dalam niatnya dijaharkan, diucapkan, seperti tatkala mereka niatnya tidak dijaharkan. Kita harus saling menghargai. Ya, dan ini semua merujuk kepada hasil pendapat ulama yang benar-benar ulama. Semuanya ada rujukannya. Adapun kami mengikuti mazhab Syafi'i karena kami memandang karena ini situasinya mayoritas mazhab Syafi'i, maka kami mengikuti mazhab Syafi'i. Ya kan? Faham? Untuk apa? Menjaga kemaslahatan umum. Saya saja kalau saya berangkat ke satu negara yang di sana mazhab mayoritasnya Hanafi, tuh berubah seketika. Saya pindah karena sudah belajar mazhab Hanafi dalam berbagai qadiyah hukumnya begini, ya berubah. Apalagi dijadikan imam. Ya, kita tidak sembrono dijadikan imam oleh mereka, juga kan, dijadikan khatib. Harus tahu bagaimana syarat-syaratnya bagi hatta sampai sunnah-sunnahnya dalam khutbah menurut mazhab yang lain. Tidak boleh kita menjadi pengacau bagi kehidupan mereka. Tuh, tidak boleh kita mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman perasaan hati mereka. Jangan sampai diganggu perasaan hatinya. Ketika kita hidup dengan mereka, mereka merasa aman. Ketika kita menjadi imam bagi mereka, padahal tadinya mazhab Syafi'i, tapi kita hidup di lingkungan mazhab Hanafi, berubah kita menjadi mazhab Hanafi demi menjaga kemaslahatan umum. Kartos. Jadi jangan memaksakan diri. Adapun bagi orang-orang awam, Pak, saya kan nggak tahu mazhab yang lain. Kalau saya masuk ke daerah yang mazhabnya berbeda, gimana? Itu namanya darurat. Namanya apa? Kita tidak bisa mengikuti alur umpamanya yang lain karena darurat. Darurat apa? Darurat kebodohan kita. Karena kitanya bodoh gitu. Kalau kitanya ngerti, lihatlah londok. Tahu nggak, ada hewan yang memang dia masuk ke dalam suasana apapun dia bisa menyesuaikan. Apa itu namanya? Bunglon. Hewan bunglon itu tafakuri oleh kita. Masya Allah, ini nih yang harus kita tiru. Ini hewan bunglon ini.
dia terus aman. Masuk ke padang rumput, dia tidak merusak tatanan rumput, tidak menyakiti perasaan rumput. Dia bersahabat dengan rumput. Kata rumput, lu sahabat gua. Kenapa? Sama hijaunya dengan gua. Masuk ke wilayah yang hitam, naik ke batu hitam, dia jadi hitam. Kata batu, lu sama dengan gua. Aman masuk kemana? Tidak mengacaukan tatanan kebersamaan di sana, kerukunan di sana. Karena Islam bagi kita hal yang baik, gitu kan? Hal yang baik, tuh, lebih terjaga. Umumnya pendapat ulama lebih terjaga, tuh. Nah, maka lihat mana yang lebih umum dalam pendapatnya, mana yang lebih kuat dalam pendapatnya, ikutilah yang itu. Untuk menjaga perasaan yang lebih banyak, untuk menjaga kelompok yang lebih banyak, tuh. Hayati oleh kita. Nah, ini jarang, pemahaman ini jarang dikuasai oleh umumnya, tuh, umat Islam, sehingga banyak yang memaksakan diri dengan pendapat yang berbeda. Akhirnya kacaulah tatanan, akhirnya suami istri berantakan, akhirnya dengan tetangga jadi kacau, tuh. Nah, ini yang terjadi, diteruskan, diperpanjang, diperuncing oleh orang-orang awam, oleh murid-muridnya, bikin status di BB, di FB dan sebagainya, sebar luaskan, lebih kacau lagi, ngaco lagi. Akhirnya jadi bertengkar di FB itu. Masya Allah, jadi tempat pertengkaran di FB itu. Menurut ini, wah ngaco, ini dianggap ngaco, ini ngaco. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sadar bahwa bertengkarnya lebih ngaco daripada pendapat mereka sendiri, yang dijadikan rujukan oleh mereka tuh sesungguhnya adalah hasil ijtihad sebagian ulama. Boleh jadi yang dipakai rujukannya pendapat yang lemah, padahal bertengkarnya sepakat diharamkan. Sepakat diharamkan bertengkar itu, Masya Allah. Apalagi di hadapan publik, di medsos, apalagi muslim dengan muslim saling rendahkan. Seharusnya kita saling menghargai dengan sesama muslim, saling menutup kekurangan, bukan saling membuka. Seperti kita tidak mau dibuka kekurangan kita oleh yang lain, jangan sekali-kali kita membuka kekurangan yang lain. You understand? Alhamdulillah. Karena agama kita adalah agama yang sangat sakral, ya, agama yang suci. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ajaran melalui kisah yang beliau kisahkan dalam Qur'annya, mengawali dengan kalimat subhanalladzi, yakni mengawali dengan memperlihatkan sifat zatnya, memperlihatkan kesucian zatnya, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan keagungan ubudiyah, pengabdian hambanya, bi'abdihi, kan? Sifat yang teragung dari makhluk adalah sifat penghambaan, sifat ubudiyah, sifat abdiyah lillah, yaitu bi'abdihi,
bukan dari sisi nama. Namanya mau apa saja silahkan, yang penting sifat ibadahnya hadir pada dirinya, melekat pada jiwa raganya. Itulah makhluk yang baik di sisi Allah yang maha suci, bukan namanya. Walaupun nama adalah hal yang menyempurnakan, hal yang melengkapi, karena Islam agama yang sempurna. Hatta dengan namanya saja harus bagus. Siapa nama? Muhammad. Tuh, ingat bukan nama ya yang lebih kamu pentingkan, tapi ibadah kamu, pengabdian kamu kepada Rabbmu yang lebih dipentingkan. Kalau sifat ibadahnya hilang dari diri kamu, maka nama kamu walaupun Muhammad terpuji menjadi terkutuk. Kan? Tapi ibadahnya ini, sifat ibadahnya, walaupun nama siapa, nama saya Japret Pak, nama salah, nama Japret, nama salah, nama Japret, nama salah. Tapi yang paling penting adalah sifat ubudiyah, pengabdiannya kepada Allah. Iman harus diperhatikan kepada Allah, urusan keislaman, keilmuan, amal, akhlak, adab, dan ucapan-ucapan yang baik. Nah, perhatikan itu. Walaupun namanya kurang enak didengar, namanya jelek, tapi Islam pun jangan dianggap tidak memperhatikan sampai kepada urusan nama. Islam pun itu adalah aturan yang datang dari Allah secara sempurna, nama pun tetap harus baik. Tuh. Nah, nanti ganti ya namanya, jangan Japret ya. Siapa nama? Muhammad. Namanya yang bagus-bagus, kan? Namanya yang bagus-bagus. Karena nama juga bagian daripada doa. Banyak orang yang nyebut Muhammad, bisa jadi Muhammad karena sebutan orang, gitu kan? Kartos. Namanya si Keyup, bisa jadi Keyup ini. Aduh. Udang jang. Apa geus si kopi bieu. Pana geus si kopi bieu. Masya Allah. Masya Allah. Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang subhana. Mau dikata apa oleh kalian namanya silahkan. Tuh, silahkan. Allah saja tidak mengedepankan namanya, tapi Allah mengedepankan sifat kesuciannya. Tuh, Anda mau nyebut Ar-Rahman, Anda mau nyebut Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, tuh, Anda mau nyebut Allah, nama yang mengumpulkan semua nama, ya, silakan. Bahkan Anda tidak menyebut nama sekalipun, tapi hati Anda meyakini kepada kesubhanaan zat Allah, maka itulah yang sahih. Anda menyebut anta, itu ilahi, anta maksudi, ilahi wahai Tuhanku, anta engkau, loh, anta. Kepada si Ujang bilang anta, gitu kan? Kepada si A si B bilang anta, kepada Allah juga bilang anta, gitu kan? Ini anta ini bisa dipakaikan kepada makhluk, bisa dipakaikan kepada Khalik.
Tapi saat ini hati saya bermaksud anta itu kepada zat yang subhana. Khair, kalau begitu menyebut antanya adalah sebagai bagian daripada zikrullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ini wiridnya siapa? Wiridnya seorang Rasul. Siapa? Sayyidina siapa? Yang di dalam perut ikan itu? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Di dalam perut wiridnya seperti itu. Beliau menangis kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau dari segala sifat kekurangan. Ini sungguh aku kuntu minadz zalimin. Aku sudah terbukti minadz zalimin, termasuk golongan makhluk yang zalim kepada diriku. La ilaha illa anta. Menyebut Allah tidak? Menyebut Allah tidak Nabi Yunus? Menyebut nama Allah tidak? Nama Allah semua tidak disebut, Allahnya tidak disebut. Ya, tidak masalah. Kue batnehi kata orang India. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Ketika anta ini maksudnya kepada siapa? Allah. Bagaimana kalau diganti dengan huwa, dia? Kalau dianya maksudnya kepada Allah, lihat dalam Quran. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali huwa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali huwa. Huwa itu siapa? Dia. Siapa dia itu? Yang dimaksud, yang dimaksud adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Khair, kalau begitu benar. Kalau begitu benar, maka huwa juga bisa menjadi bagian zikir. Huwa, iyahu ta'budun, iyahu kepadanya, iyahu. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ilahi itu siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Ya ilaihi hi. Innahu huwa samiul basir. Huwa kalau maksud kepada Allah, hu. Anda bilang hu itu kepada siapa? Kepada hu. Ada enggak Qur'annya? Ini dalam Quran kok. Ini dalam Quran, mengambil dari Quran kok. Gitu kan? Hu-nya kepada Allah, antanya anta kepada Allah. Khair, tafadhal. Anda lagi berzikir. Anda lagi berzikir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita semuanya, Allah tidak mengedepankan nama. Karena i'tikad kita sebagai makhluk kepada Allah bukan i'tikad kepada nama, tapi i'tikad kepada zat yang memiliki sifat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Nah itu. Anda mau sebut apa? Mau sebut Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mau sebut anta, huwa, hu, hi, silakan. Iyahu, silakan. Iyyaka na'budu, silakan. Mau nyebut ka, silakan. Nah. Maka para wali-wali Allah nafasnya selalu dibikin zikir kepada Allah supaya enak. Hu aja. Hu terus aja nafasnya zikir. Nafasnya zikir, maka nafasnya wali-wali Allah itu satu kalinya saja. Kalau ditimbang dengan amal kita akan lebih berat satu kali nafasnya wali Allah. Kenapa? Nafasnya zikir. Nafasnya zikir. Barangkali sholat kita bacaan kita tidak diterima oleh Allah.
Karena ngaco tuh hubungan hati kita dengan Allah. Imannya tidak benar. Ini orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, hatinya sudah menyaksi nur tajalli Allah, lalu mengeluarkan Nah, kepada siapa? Kepada Allah. Zikir. Ada sandaran Quran, jelas penuh Quran kok. Penuh Quran. Tuh, banyak. Maka kita mendapatkan ijazah daripada Syamsus Sumus. Tuh, Al-Kutub, Al-Imam, Al-Habib, Al-Aidarus radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Syamsus Sumus, mataharinya matahari, yaitu zikir setelah sholat. Tuh, zikir setelah sholat, baca la ilaha illallah 12 kali. Tuh, baca Allah 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 24 kali. Tuh, baca hu 24 kali. Oh, itu benteng dari segala bala, benteng dari segala musibah. Itu sedikitnya zikir itu. Nah, bagi yang belum punya ijazah silahkan malam ini ijazah kepada kalian. Ucapkan qabiltu ijazataka. Wastamaltu bi wastamaltu biha insyaallah. Oh begitu. Belajar nafas kita itu, belajar isikan zikir kepada Allah. Nah, lalu apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu dalam kalimat Subhana? Allah memperlihatkan kesucian zatnya, Allah memperlihatkan kesucian sifatnya. Subhanalladzi, maha suci zat Allah dari segala sifat kekurangan. Tuh. Ini mengisyaratkan bahwa kalau kita sudah meyakini kepada maha sucinya Allah, maka dalam ibadah kita, berhubungan kita dengan Allah, segalanya harus suci. Tidak diterima oleh Allah yang kotor-kotor. Suguhan, sholatnya harus suci, saumnya harus suci, ibadahnya segalanya harus suci. Tidak boleh ada ria, tidak boleh ada sifat-sifat yang tercela dalam hati kita. Tidak boleh tuh. Tidak boleh ada kotoran dalam iman walaupun debunya. Tidak boleh ada kotoran dalam akhlak walaupun debunya. Tidak boleh ada kotoran dalam fikrah-fikrah pemikiran, pemahaman walaupun debunya. Tidak boleh ada kotoran dalam visi, dalam niat-niat walaupun debunya. Tidak boleh ada kekotoran dalam misi, dalam amaliyah amal kita walaupun debunya. Tidak boleh ada kotoran dalam kalimat, dalam ucapan walaupun debunya, sehingga sampai debunya singkirkan. Semuanya harus yang sakral, harus yang suci. Kalau kita menyuguhkan ini kepada zat yang maha suci, harus ada nisbat kesucian. Tuh, ini syarat. Maka tidak akan diterima oleh Allah yang kotor-kotor. Segalanya harus yang suci-suci. Ya, hati harus suci, badan harus suci daripada najis, daripada hadas. Lalu yang dimakan juga harus suci daripada haram dan syubhat. Daripada najis, daripada hal yang diharamkan dimakan, diminum. Pakaian juga harus suci dari najis. Pakaian harus suci juga daripada yang syubhat, yang haram, yang didiami oleh kita. Rumah kita, kendaraan kita semua harus suci. Istri kita juga harus suci. Jangan sampai istri yang kotor, ya. Harus suci. Sudah beres idahnya baru kita nikahin. Kalau belum beres idahnya belum suci dia, kan? Tidak boleh kita menjabah istri dalam keadaan haid karena dia kotor, harus suci dulu. Dalam keadaan nifas tidak boleh, harus suci dulu. Subhanallah, Islam mengajarkan kesucian. Hari-hari kita jaga wudu, tuh, sering mandi niat bersuci karena siapa? Karena Allah. Untuk ibadah, untuk zikir dan sebagainya, selalu kita mandi itu karena Allah. Yang fardunya, yang sunnahnya dibikin ibadah semuanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Segalanya harus suci, tidak boleh ada yang haram, tidak boleh yang syubhat sekalipun. Tidak boleh pakai sendal orang, kalau mau ke air pakai sendal orang. Sendal kita bagus, sendal orang jepit. Ya, kalau kena air nanti rusak sendal kita. Pakai sendal orang. Lalu tidak punya izin daripada yang memiliki sendal tersebut, maka ada perilaku yang tidak suci. Lalu kita wudunya jadi dipengaruhi dengan kekotoran ini, maka wudunya tidak diterima. Lalu sholatnya tidak diterima. Urusannya apa? Urusannya pakai sendal tadi. Pakai sendal tidak ada izin yang
memiliki urusannya itu merembet, ngajinya tidak diterima, Qur'annya tidak diterima, semuanya ibadah. Kenapa? Padahal sepele, tadi cuma gara-gara pakai sendal orang tanpa izin yang memilikinya. Paham? Hatta di dalam nikah segala macam, tuh kan? Sampai saksi-saksinya harus suci, jangan ahli dosa. Walinya harus suci, jangan ahli durhaka. Jangankan dosa, yang jadi saksi tidak pakai kopiah, ya. Yang jadi saksi ini tidak pakai kopiah. Tidak pakai kopiah itu di dalam pandangan Islam, tuh, dalam pandangan Islam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari, beliau dalam bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan sahabatnya, tidak pernah kelihatan membuka kepalanya kecuali di dalam ihram haji dan umrah, kan? Kecuali dalam ihram haji dan umrah beliau membukanya. Luar daripada itu Rasulullah selalu tertutup dengan kopiahnya, selalu tertutup dengan sorbannya di hadapan umum, ya. Kopiah lalu disorbanin, kan? Minimal kopiah. Maka hukumnya kalau kebiasaan di hadapan umum tidak memakai kopiah, itu namanya hilang muruah. Apa muruah? Muruah itu adalah rasa malu. Hilang rasa malu, karena itu hal yang menjadi aib sesungguhnya di dalam akhlak, akhlak. Kan ini sekarang sudah biasa. Nah, padahal ini hal yang aib dalam akhlak. Kalau sudah menjadi kebiasaan begitu, itu sesungguhnya di dalam kesaksian tidak sah menjadi saksi. Kalau saksi itu adalah orang yang hilang muruah. Karena salah satu syarat saksi adalah saksi yang bisa dipercaya. Yang mana dia bukan cuma dia tidak suka melakukan dosa besar dan tidak suka melakukan dosa kecil, juga dia tidak hilang muruahnya. Kalau keluar suka dibubuligir gitu, dibuka pakaiannya, kalau keluar itu suka dibubuligir aja, kedua kebiasaan itu hilang muruah itu. Kalau pakai sendal sengaja separuh pakai sendalnya gitu, atau bepergian memang sengaja tidak pakai sendal, udah jadi kebiasaan. Itu termasuk hilang muruah. Itu tidak baik sebetulnya. Hilang muruah menjadi kebiasaan, ya. Nah, itu tidak sah menjadi saksi. Kalau tidak sah menjadi saksi, kalau jadi saksi nanti nikahnya jadi tidak sah. Nikahnya harus diulang, ya kan? Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, catat oleh kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah menjadi bencana umum, apa? Bencana umum, seperti halnya sudah umum sekarang tidak pakai kopiah, sudah menjadi bencana umum, sudah menjadi lumrah, toh, maka ini menjadi hukum darurat kalau saja tidak ada saksi kecuali harus sama dia umpamanya. Ini hal yang menjadi darurat. Maka ini disahkan menikahnya, toh, ini disahkan menikahnya oleh ulama dalam fikih kalau sudah menjadi bencana umum. Itu dah sah nama jelemananya anu teu ngalakonan dosa nu leutik, toh, nu gede ge digares ayeuna. Dosa gede digares dijieun lalap, dosa gede ge ayeuna mah kitu. Suka memperlihatkan aurat, pakai celana pendek, main bola dan sebagainya gitu kan. Itu mah dosa, itu mah jelas. Suka melakukan dosa begitu, suka ngupat simuat. Ini laki-laki suka sering ngobrol menceritakan keaiban orang lain. Itu sudah jadi kebiasaan, Bagaimana ghibah? Hukumnya ghibah itu dosa besar. Bahkan bikin status di FB juga dia sering gitu kan. Ghibah menceritakan keaiban orang lain, dia tidak boleh menjadi saksi. Kenapa? Dia ahli dosa, tidak boleh jadi saksi. Kalau dia jadi saksi dipaksakan, tidak sah nikahnya. Faham? Kalau ini darurat, sudah menjadi umumul balwa,
sudah menjadi bencana umum. Nah, urusan masalah tidak pakai kopiah silahkan, tidak masalah, sah itu, sah. Masalah bukan tidak masalah ya, ini masalah juga sebetulnya, gitu kan. Tapi belajarlah kita apik, jangan dijadikan saksi itu yang tidak pakai kopiah. Atau nanti ulang lagi lah. Ulang lagi, yang itu tetap dianggap sah, nanti ulang lagi untuk tajdid, untuk memperbaharui, dan memperbaharui karena alasan bagus. Beda dengan memperbaharui akad nikah tanpa alasan, hukumnya makruh. Tuh, hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan pernikahan yang pertama. Tuh, kalau memperbaharui akad nikah karena ada alasan, Pak, saya dulu itu saksinya tidak pakai kopiah, saya ingin mengulang nikah saya, khair, nikahkan lagi. Mana walinya? Walinya yang sudah meninggal, yang ada saja sekarang. Ya ada adiknya, ya adiknya saja yang jadi wali. Tuh, bikin saksi yang baru sekarang, yang soleh-soleh. Kahartos, faham? Saking apa? Saking harus sakral, harus suci. Kalau menikah ini mau dijadikan ibadah kepada Allah yang maha suci. Saking sakralnya Islam seperti itu, dijaga kesucian ini. Fahami oleh kita semuanya. Dari makna subhanalladzi asra. Semoga saat ini menjadi asbab hidayah bagi semuanya. Sehingga kita bisa lebih apik lagi di dalam ibadah kita, menyesuaikan kepada kemahasucian Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Usaha, ini usaha, upaya terus harus dilakukan oleh kita sesuci mungkin dalam pengabdian ini kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya dan kepada semua keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, semua ikhwan-ikhwan kita, dan semua ahli kampung, ahli negeri kita, dan semua mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, siapapun itu dan kapanpun itu, dimanapun itu berada. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Firli amin. Dan pengumuman sebelum diakhiri dengan doa akhir ta'lim, pengumuman kepada semuanya. Yang pertama, pengumuman tentang jadwal umroh insyaallah pada tanggal 22 Mei. Buya tidak membawa banyak saat ini. Nanti yang membawa banyaknya mudah-mudahan semuanya ada rezekinya nanti di bulan Januari atau Februari, ya. Mudah-mudahan semua bisa umroh, ziarah kepada Rasulullah SAW. Nanti bulan Januari Februari. Sekarang hanya paling 44 orang, tidak banyak. Lalu yang kedua, jadwal untuk ziarah ke Banten nanti sepulangnya umroh, insyaallah. Sepulangnya umroh tanggal 3 Juni atau 4 Juni kalau nggak salah, ya. Itu untuk jadwal ziarah ke Banten. Lalu untuk jadwal pesantren kilat, ya, pesantren Ramadan dari sekarang, lintas usia, silahkan mau usia berapa tahun, silahkan, kesempatan emas, mulai masuk nanti insyaallah tanggal 6 rencananya, 6 Ramadan. 6 Ramadan itu hari apa ya? Hari Ahad aja. Coba lihat. Hari Ahad. Berapa Juni ya? Berapa Juni? Hari Ahad. Kan baru perencanaan taksiran Ramadan itu tanggal 6 atau tanggal 7 Juni, berarti tanggal 12 Juni 7 Ramadan. Mulai masuk itu tanggal 12 Juni hari Ahad. Tuh. 12 Juni hari Ahad tanggal 7 Ramadan taksiran ini. 6 atau 7 Ramadan. Ya. 12 Juni bagi yang mau ikut pesantren, mau berapa hari saja silakan. Dan sekarang
tidak makan dari dalam, sekarang disediakan kantin di sini. Jadi kita bebas milih apa saja, ya. Bebas itu dari mulai maghrib sampai subuh selalu nanti ada, itu kan? Ya, kantin di sini insya Allah. Lalu cuci pakaian nanti hanya disediakan buat jemuran saja di sini insya Allah. Tuh, nyuci sendiri nanti mah, ya. Belajar nyuci sendiri. Tuh. Tidak supaya ini timnya ini kekurangan tim masaknya dan tim cucinya tuh nanti diumumkan lewat FB, diumumkan lewat WhatsApp grup insya Allah untuk persiapan siapa yang mau ikut pesantren di sini karena sangat manfaat sekali untuk kita bisa mengikuti acara yang agung itu, amalan yang agung itu, terutama di bulan yang agung kita apalagi yang belum pernah pesantren. Tuh, minimal ya kita pesantren itu walaupun sudah tua. Masya Allah salah satu murid daripada pesantren kilat ini Abah yang kemarin wafat, yang paling tua Abah itu akhirnya Jajang itu Abah Soleh emang soleh. Abah Soleh emang soleh, Masya Allah udah tua beliau selalu ikut ngaji. Masya Allah kita doakan beliau ada dalam nikmat di alam barzahnya, dalam derajat yang tinggi di alam barzahnya. Kita doakan mendapat ampunan Allah, diterima semua ibadahnya dan semua keluarga dan keturunannya oleh Allah dipilih menjadi hamba-hamba yang soleh semuanya. Mendapat barokah kesolehan beliau dan kita pun juga mendapat barokah kesolehan beliau. Beliau salah satu jamaah yang sangat soleh sekali, Masya Allah, yang tawadu, yang sangat soleh sekali, Masya Allah, ahli ibadah yang selalu mengikuti ngaji, Masya Allah, tabarakallah, menjadi keberkahan bagi kita semuanya. La ruhi Abah Soleh. Al-Fatihah. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi. Wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla nuhda bil khairi wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana qabla an tatiyana rusulul manun waghfiris surah wa salatullahi zakshan wa ala sahbil masabihil ghurar amraytuka fansabbahat amraytuka fansabbahat bihal hasawa arwatil jaysh amraytuka fansabbahat bihal hasawa arwatil jaysha bimain hamiri ala ma'ashi wa ma' yasiril amra alaina sur'atan inadzal yasiril amra yasiril amra alaina Fatihah. Silahkan makan seadanya, tumpeng ya dari masing-masing sok nu nyanak tumpeng tuang deui ku nyalir.